selamat malam Bu Dian. Selamat malam Bu Nia. Iya, senang sekali wajah Ibu Dian pada malam hari ini. Ya, kita lagi bahagia. Iya, gimana kabarnya Bu Dian Alhamdulillah hari ini? sehat, sehat. Ya, luar biasa ya Bu Dian ya. Oke Bu Dian, pada malam hari ini nih kita ada kesempatan untuk ngobrol bareng apa nih yang kira-kira yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Begini Bu Nia, saya itu kan sudah menjadi guru selama 15 tahun lebih kurang. Nah, kebetulan setiap kali awal tahun ajaran baru, kita pergantian kelas itu rolling kelas. Nah, saya selalu menemukan peserta didik saya itu disiplinnya kurang, seperti Oh, itu. berarti disiplin di kelas Ibu masih belum sesuai target ya, Bu, gitu Mm-mm, ya. Oke. benar. Jadi melalui pembicaraan kita hari ini apa nih yang kira-kira yang ingin Ibu harapkan, yang ingin Ibu dapatkan? Saya menginginkan peserta didik saya yang saya ampu di kelas saya, terutama mungkin untuk semua warga sekolah saya juga, itu memiliki kesadaran diri, apalagi sikap disiplinnya itu tumbuh dan memang benar-benar disiplin sehingga semua yaitu 100% peserta didik saya dan juga warga sekolah disiplin diri terutama. Oke, berarti yang saya dapati dari yang Ibu ceritakan ini, Ibu ingin anak-anak didik Ibu itu memiliki rasa kesadaran diri untuk disiplin, ya kan, Bu? Iya. Nah, disiplin di sini nih dalam artiannya apa nih, Bu, yang Ibu harapkan? Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal contoh disiplin waktu ya untuk karena kita memiliki peraturan sekolah bahwa peserta didik itu harus datang ke sekolah tepat waktu minimal atau lebih kurang itu 10 menit sebelum jam waktu yang ditentukan. Nah, ini saya menjumpai ada beberapa anak yang datangnya bahkan lewat dari jam yang sudah ditentukan oleh peraturan sekolah. Seperti itu. Oke, nah berarti di disiplin waktu ya yang ingin Ibu terapkan gitu ya, yang ingin Ibu perbaiki di kelas Ibu gitu. Nah sejauh ini Bu Dian, kalau Ibu Dian memperhatikan kelas Ibu, itu persentasi yang anak-anak yang sudah menjalankan disiplin waktu dan yang belum menjalankan disiplin waktu ini kira-kira persentasinya berapa 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 Bu? Kalau yang disiplin itu sekarang ini sudah 90%, yang belum itu sekitar 10 persenan lah, hampir 10 atau 15% yang belum, seperti itu. Oke. Nah, tadi Ibu bilang bahwa di awal tadi kalau saya dengar Ibu ingin semuanya ya 100% anak apa melakukan apa bisa disiplin Iya, waktu ya, Bu. iya. Sedangkan yang belum ini sekitar 10 sampai 15%. Nah, eh, bagaimana nih Bu Ibu menanggapi ketika anak-anak ini belum disiplin waktu, apa yang pernah Ibu lakukan kepada mereka? Yang terutama ya pasti saya menerapkan segitiga restitusi, memanggil secara intern. Jadi anak yang terlambat, ketika dia terlambat, saya akan memanggil dia itu di ruangan lain, tidak dalam kelas. Contoh misalnya ruangan BK. Saya panggil, saya tanya detail, mengapa kamu terlambat? Nah, dia menyebutkan alasannya ada yang membantu orang tuanya berjualan, ada yang alasan Hondanya dipakai oleh eh, orang tuanya untuk pergi bekerja, dan bahkan ada yang sampai lupa lupa jam masuk karena dia keasikan bermain seperti itu. Iya. Jadi ketika murid-murid Ibu memberikan alasan kemengapaannya mereka terlambat, menurut Ibu
itu dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal, Bu? Dua-duanya 50-50, dari internalnya ada, eksternalnya ada. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang dari internalnya itu dari diri mereka sendiri. Mereka itu ketergantungan dengan orang lain. Seharusnya memang sebagai seorang peserta didik atau sebagai siswa mereka tahu nih jamnya sudah masuk, jam sekian masuk sekolah. Tapi mereka kasihkan bermain, namanya anak-anak. Nah, berarti kesadaran dirinya kurang. Nah, faktor eksternalnya itu kurangnya perhatian orang tua. Contoh, kalau Oke. memang anaknya bermain, harusnya kan orang tuanya ngomong nih, ayo nak, udah waktunya sekolah, seperti itu. Satu lagi faktor dari ada tadi anak murid saya yang dia membantu orang tuanya berjualan. Nah, itu menjadi salah satu masalah terbesar saya ya, PR saya itu, Bu Nia. Berarti kedua-dua faktor ini dari internal maupun eksternal mempengaruhi ya, Bu. Nah, Iya. sejauh ini tadi saya dengar ada dari internal itu dia lupa karena keasikan bermain gitu ya, Bu. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk anak ini agar kesadaran dirinya muncul gitu, Bu? Kesadaran dirinya muncul itu ya saya memberi motivasi, dorongan pastinya untuk semua murid saya di dalam kelas. Saya akan memberikan motivasi bahwa dengan disiplin ini adalah kunci kesuksesan dan saya mencerminkan diri saya itu sebagai contoh. Jadi saya datang tepat waktu. Jadi anak-anak bisa, oh iya ya, guru saya datangnya cepat, tidak terlambat, seperti itu, Bu Nia. Nah, untuk anak yang dia tadi ini dia lupa dengan dirinya, saya memberikan tanggung jawab yang besar sama dia. Saya kasih dia seperti kayak buku harian ya, seperti buku harian itu bahwa dia harus ada jadwal seperti itu punya dan ditandatangani oleh orang tua sehingga orang tua tahu nih anaknya ngapain aja seperti itu. Oke. Tujuan tuh ketika ibu udah memberi jadwal tadi ya, memberi jadwal kepada si anak ditandatangani orang tua itu bertujuan agar orang tua bisa memonitori anak ya atau Iya, gimana Bu? iya Ya, bisa tahu dia. oke. Nah sejauh itu dilakukan, bagaimana feedback atau umpan balik dari siswa tersebut, Bu Dian? Yang didapat ya ada perubahan dari peserta didik saya, Bu Nia, seperti itu. Jadi ada perubahan dalam diri mereka dan sekarang alhamdulillah eh, sudah mulai ada perubahan. Jadi ada beberapa siswa yang mulai datang tepat waktu, namun memang masih ada yang tidak bisa tepat waktu karena itu tadi faktor dia membantu orang tuanya. Oke, yang faktor eksternal tadi ya Bu Dian ya. Mm. Ya, nah untuk menghadapi hal tersebut, mengatasi hal tersebut, apa yang akan Ibu lakukan, Bu, untuk itu? Eh, saya mungkin akan datang ke rumahnya, kunjungan rumah namanya ya. Saya akan mendekati orang tuanya karena anak ini dia memang menjadi menjadi gini sih, menjadi orang yang membantu orang tuanya untuk berjualan karena faktor ekonomi, jadi dia membantu orang tuanya. Nah, ini saya akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya agar ada perubahan ke anaknya seperti itu, Bu Nia. Kalau anaknya saya lihat dia rajin, dia juga anak yang baik, ya anak yang cerdas. Mungkin hanya saja keadaan keluarganya yang kurang mendukung seperti itu, Bu Nia. Oke, nah tadi ada kunjungan rumah dan itu adalah ide dari Ibu Dian gitu kan untuk membangun komunikasi dengan orang tuanya gitu ya, mungkin bersiraturahmi maksud Ibu Dian ya, sekalian menanyakan gitu ya Bu. Nah, kapan kira-kira Bu rencana ini akan Ibu lakukan atau bisa Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini, Bu Nia, hari Selasa. Iya, hari Selasa ya Bu Dian ya.
Itu kepada anak-anak yang tadi mengalami masalah yang karena faktor eksternal tadi ya, Bu? Iya, yang ada faktor eksternal tadi ada satu orang yang masalah eksternal. Kalau yang lainnya udah mulai ada perubahan, ada peningkatan, datangnya sudah tepat waktu. Jadi saya tidak perlu kunjungan rumah lagi, yang tinggal satu orang aja lagi. Ya, adakah yang kira-kira yang akan mendampingi Ibu ketika melakukan kunjungan rumah ke rumah siswa ini, Bu? Sepertinya cukup saya sendiri aja, Bu Nia. Nanti jika memang sudah saya datang ke rumahnya tidak juga membuahkan hasil, maka saya akan pergi ke bagian wakil kepala sekolah ya, bagian Wakasis. Kalau memang nanti bagaimana prosesnya itu tergantung dari sekolah dan Wakasisnya. Oke, gitu ya. Jadi Bu Dian, melalui pembicaraan kita hari ini apa nih Bu Dian yang bisa Ibu dapatkan dari Ya, pembicaraan? saya bersyukur sih Bu Nia dapat saling sharing. Jadi permasalahan yang ada di kelas saya, terutama masalah siswa saya yang sering tidak disiplin, itu dapat terpecahkan. Dan saya bisa memecahkan solusinya bersama-sama. Semoga peserta didik saya semuanya bisa disiplin. Oke, ya, senang sekali berbicara sama Ibu Dian pada malam hari ini. Iya, terima Semoga kasih. kunjungannya berjalan dengan lancar. Nanti ketika sudah melakukan kunjungan, kita akan ketemu lagi mungkin ya Bu Dian, lain waktu ya untuk melihat perkembangannya ya Bu Dian. Oke, Terima kasih Bu Dian. sama-sama.